lupa kepada diri itu kan bahaya sekali. Gitu. Nah di Indonesia ini orang tidak punya kewaspadaan untuk tidak lupa. Gitu. Kadang-kadang undang-undang aja lupa. Kadang-kadang, tapi ini tak contohin ini jadi tahu lah. Pokoknya jangan lupa tanya, jangan kalau seharusnya 2 derajat jangan 2,5 derajat gitu lah ya. Supaya itu sudah tersebut lupa gitu. Kemudian baru Allah di akhirnya, di endingnya memberi rumusan yang sangat jelas, tidak sama ahli neraka dengan ahli surga. Ahli surga adalah mereka yang beruntung. Nah sekarang untung itu kan definisi kita kan menentang Allah. Yang kita maksud untung kan untung materialisme, untung materi. Untung bagi Allah, aku takon, beruntung mana rektor terus rektor, apa rektor mengundurkan diri karena kasus? Yang mana yang beruntung? Dia terus jadi rektor, apa dia mengundurkan diri? Yang mana yang beruntung? Kalau dari sudut jabatan, dari sudut materi, dari sudut karier, seolah-olah yang rugi adalah kalau tidak menjabat lagi. Tapi kalau Anda ngomong hidup adalah derajat, hidup adalah wibowo, hidup adalah kebijaksanaan, hidup adalah citra, hidup adalah orang punya aji ning urip, maka yang beruntung adalah yang mengundurkan diri. Ini kita ulang tahun UII, ulang tahun Fakultas FPSB, juga menyongsong Ramadan. Kalau kita berpikir akademis sebenarnya tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita berpikir Qur'aniyah, tidak ada yang tidak berhubungan apapun saja. Nah, sebelum beliau saya mohon dengan sangat Pak PR3, teman saya ini dari psikologi, terus Pak Dekan, Nyun Sewu, saya tadi sudah mendapat laporan sambutan panjenengan yang luar biasa. Terus Mas Willy yang dari pesantren WI, dan pokoknya saya mohon dengan sangat partisipasinya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena temanya sangat luas, terus kita harus menemukan rute berpikirnya, titik-titik koordinatnya secara tepat, supaya pulang itu efektif perolehannya, efisien pelaksanaannya. Kita mulai dari kita harus pilih pintunya. Pintunya, kalau tadi beliau pesan mengenai ulul albab. Jadi kita harus mempersiapkan calon-calon pengurus negara ini, pemimpin umat dan rakyat ini yang memiliki kelengkapan-kelengkapan yang sekarang tidak dimiliki dan tidak menambah kekurangan-kekurangan yang sekarang banyak kekurangannya. Jadi kita akan cari bersama-sama. Untuk itu nanti awal-awal saya mohon izin untuk di dalam Islam Anda tahu ada 4 macam jalan yang dipakai oleh Allah untuk menjelaskan perjalanan hidup manusia. 1, sabil. Sabil itu Anda sudah kenal dengan idiom sabilillah. Jihad fisabilillah, nggawa pedang karo nggawa gendera. Terus takbir ya. Nah kita cari nanti sabil itu apa. Terus ada kata yang juga sekarang sangat populer, syariah, kemudian kata sifatnya syar'i. Jadi ada pakaian yang syar'i, ada yang tidak. Ngarep kuwi ra ono sing syar'i blas iki. Rada-rada mburi lumayan ibu-ibu guys syar'i banget ya. Nah itu apa sebenarnya kita cari bersama-sama. Kita enggak marah sama siapa-siapa, enggak ngecam siapa-siapa, menggolek pase iki jane piye kan gitu. Nomor 2 syariah atau syar'i. Kata dasarnya syari. Ketika dia menjadi software menjadi syariah, menjadi kata sifat menjadi syar'i. Kalau aslinya syariah. Ya. Terus kita juga punya torikoh ya. Karena Anda tahu ada syariat, hakikat, torikot, hakikat, ma'rifat.
Torik ini juga dipakai dalam Islam, bahkan dia agak banyak berkaitan secara spiritual karena banyak kelompok-kelompok torikot. Jadi bahasa Jawa jenenge tirakat, Pak. Nah, tirakat ini kan intinya orang puasa sebenarnya. Dengan sikap hidup dan sikap mental tirakat ini, kita sangat mudah untuk melatih diri berpuasa. Nah, berpuasa itu ya ombo dan luas, ada gradasinya, ada peta-petanya, ada konstelasinya. Yang terakhir adalah sirot. Sirot ini kayaknya tidak pernah kita capai karena selama hidup asal kita sholat, kita selalu masih pada posisi memohon agar Allah menunjukkan kepada kita sirotol mustaqim. Jadi orang sudah sehebat apapun, meskipun sudah ketua majelis ulama, udah jadi rektor, udah jadi sembayangi rajin kaya ngopo, api kaya ngopo, tetap wae berposisi orang yang masih memohon petunjuk Allah agar supaya dipandu di sirotol mustaqim. Jadi sirot ini kayaknya agak jauh ini, Pak. Nah, nanti kita cari bersama-sama. Karena urusannya jalan, maka berarti yang kita lakukan adalah mencari bagaimana caranya berjalan, kemana kita berjalan. Berarti kita berada di rentang waktu masa silam, masa kini, dan masa depan. Nah, berarti dari masa lalu, masa silam, masa depan kita harus berangkat dulu. Nek ngono saiki ndelok nang ngarep sik apa nang mburi sik? Kan gitu. Kalau rutenya Nabi Khidir dengan peristiwa dengan Nabi Musa itu kan masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam, itu rutenya. Cara kita berpikir seperti itu. Jadi kalau kita sekarang bergerak, itu kita loh, ini mau kemana kita? Begitu kita melihat ke depan, waduh, saya belum punya pengalaman untuk ke sana. Soalnya bapak saya dulu juga enggak ngajarin gitu. Jadi selalu masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Kalau di Nabi Khidir kan pertama di peristiwa kapal dibocorkan, dan itu ainul yakin terjadi hari itu juga, konteksnya juga terjadi hari itu. Yang kedua mencekik anak kecil, dan ini jangan ditiru, termasuk yang ikut mapala yang tidak usah mencekik-cekik lah ya. Dan saya sangat kagum kepada Pak Rektor sama Bapak PR3 yang mengundurkan diri sehingga mereka menjadi pemimpin. Kalau kita ngomong hardware, pemimpin itu ketika punya jabatan, betul Pak ya? Tapi kalau kita ngomong software, menjadi pemimpin justru ketika dia meninggalkan jabatannya. Benar nggak itu? Kalau dia terus duduk pemimpin yang nukon kan gitu kan? Berarti bukan pemimpin sampean. Pemimpin yang sejati adalah yang berani berdiri paling belakang, tutwuri handayani. Nah, sekarang orang kalau di belakang mesti pekerjaannya bukan handayani tapi banyak yang hanje gali. Tutwuri hanje gali gitu. Hanya dui handugangi apa liane. Ngaploki gitu, sak piturute gitu. Nah, Pak Rektor yang kemarin mengundurkan diri karena ada kekhilafan yang agak parah, itu memberi contoh yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, kepada pemerintah dan para pejabat, bahwa justru kalau ingin menjadi pemimpin itu bukan berat kepada kursinya, tapi berat kepada akhlak sebagai manusia yang memimpin. Nah, demi akhlak itu beliau mengundurkan diri. Menurut kira-kira. Nah, saya tidak pernah mengundurkan diri karena tidak pernah maju. Ya apa, sangel aku. Kalau gitu gini, bisa Bismillahirrahmanirrahim, saya minta mikrofon kita cari yang enak. Kita mulai karena kita jalan ke depan, maka kita ambil Al-Hasyr ayat 18. Di mana Allah itu memberi metodologi caranya kita menempuh masa depan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan urutannya ya, bertakwalah kepada Allah, terus lihatlah ke depan. Begitu kamu sudah menempuh tahap melihat ke depan, dicegat lagi, bertakwalah. Jadi jangan pernah ada langkah tanpa diawali dengan takwa dan diakhiri dengan takwa. Dan akhir takwa itu merupakan awal dari perjalanan berikutnya. Karena kata ittaqullahnya 2 kali, awal dan akhir. Karena kalau kita tidak menjalankan metode itu, nanti kita akan malu sendiri ketika Allah menerapkan innallaha khabirum bima ta'malun. Nanti Allah mengumumkan salahnya kita itu. Bayangin kalau Pak Rektor tidak mundur, nanti Allah mengumumkan lewat medsos. Kan gitu. Medsos itu soalnya ada najwanya. Bukan najwa Metro TV, bukan najwa Shihab. Najwa itu Anda cari di Al-Quran juga. Najwa itu artinya apa? Najwa itu bisikan setan. Kita tak tulis apik lagi. Wong wis semangat, wah najwa judulnya ngono ya. Jebul masuki bisikan setan. Ya bukan bisikan setan. Di antara bisikan-bisikan itu ada yang dari setan. Najwa itu adalah bisikan. Gitu. Aku nek karo cah wedok tak najwa ya gitu kan. Maksud tak bisiki. Ojo dipraktekke, wah. Ora syar'i kowe iki. Ya. Jadi metodenya ittaqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Kamu lihat apa yang akan terjadi besok dan kamu terlibat. Kamu harus antisipasi, kamu harus siap, harus tangguh, harus halus, harus harus tepat perilakumu ketika besok itu tiba. Ini ada 2 yang saya kasih catatan. Satu, nanti kita cari ittaqullah, bertakwalah itu apa maksudnya? Apa titik beratnya itu takut kepada Allah? Kalau takut itu bahasa Al-Quran dan Arabnya ya khauf atau khosyah. Jadi bisa dia berakibat takut kepada Allah, tetapi tidak merupakan makna harfiah dari takwa adalah takut. Kalau dibilang patuh, kalau patuh taat, atiu ya, taatan gitu. Nah apa kalau gitu? Saya mencoba untuk sementara memberi titik berat waspada.
Pokoknya hidup itu waspada, Pak. Waspada ke dalam, keluar, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kecil, besar, everything itu waspada. Bahkan waspada terhadap dirimu sendiri, waspada terhadap keinginanmu sendiri, waspada terhadap cita-citamu sendiri, waspada terhadap setiap kata yang kamu ingin ucapkan, waspada terhadap kata yang terlanjur kamu ucapkan, waspada terhadap setiap yang akan kita putuskan, yang sedang kita putuskan maupun yang sudah terlanjur kita putuskan. Kita harus waspada terus menerus. Ya, itu satu. Nomor dua, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini futurologi, berarti kita harus kuasai. Anak-anak dari yang mempelajari futurologi biasanya sejarah, Pak ya. Jurusan sejarah ada enggak, Pak? Enggak ada ya. Ya kalau gitu apa? Kalau antropologi belum ya. Kalau psikologi ada ya, ada psikologi. Oke, jadi takwa, melihat ke depan, takwa lagi. Setelah itu kita melihat laporan Allah tentang diri kita. Itu. Terus ada satu lagi nanti ketika kita diskusi kita akan elorabus. Ini saya selesaikan ayat ini dulu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah dalam Al-Quran kalau Anda baca terjemahannya, khabirum bima ta'malun itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Saya menerjemahkannya agak berbeda dan saya tidak menyatakan yang lama itu salah. Ya, pokoknya kita perkaya lah, Pak. Kan gula sama-sama manis, Pak, tapi caranya mengucapkan manisnya itu nyamleng kan beda-beda. Ono sing maknyus, ono sing markotop, ono meneh apa sing apa, wah jos. Allahu Akbar aja ada yang menyebutnya enggak. Kalau Allahu Akbar dia agak khawatir dianggap orang FPI. Terus dia bilang, wah Gusti Allah jos. Allah jos. Nah, ya ono juga, Pak, itu, Pak. Udah biarin aja, enggak apa-apa, wong bukan kata-katanya yang penting, melainkan apa yang diniatkan dari dalam hatinya dan kondisi murni dari batin setiap orang yang mengucapkannya. Nah, itu jos. Maha jos gitu. Tapi ya, top markotop, Allah maha markotop, ya itu apa ya? Ya rapopo, jonjur tergantung kata. Tadi kita sudah ngobrol sama beliau tadi tentang nyun sewu ini belok sedikit, Pak ya, sebelum kita betul-betul belajar bareng. Jadi tadi saya ngobrol sama beliau. Beliau mengeluh mengenai perlunya membangun betul ulul albab ini. Terus kemudian saya bilang, ini kita ini terlanjur jadi muridnya filsafat barat, Yunani kuno, yang juga tidak diselamatkan oleh Mesir kuno maupun Cina kuno ya. Nah, kita lupa kepada Atlantik kuno, Jawa kuno, Sunda kuno, Madura kuno gitu. Wah, kalau ada Madura kuno kan wah, kan panik orang sedunia nanti kan. Jadi misalnya gini loh Mas, sekarang kalau di ilmu modern ada dikotomi, ini masalah intelektual, ini masalah spiritual, ini masalah material kan gitu. Kalau Anda mengenal Islam, Anda mengenal apa yang dilakukan Allah, tidak ada dikotomi intelektualitas dan spiritualitas. Sekarang kalau orang menyebut spiritual itu kan berarti kan bukan di kampus tapi di grup torikot, gitu, wiritan itu spiritual. Loh padahal yang Anda urus di kampus ini kan rohani. Kan nilai, ilmu itu rohani, berarti Anda itu spiritualis, Anda sedang melakukan perjuangan dan perjalanan spiritual. Cuman ada gradasi dari spiritualitas, jadi bukan dikotomi ini spiritual, ini intelektual. Semua itu satu bulatan, yang paling dalam kita sebut roh, kemudian perabaan atau indikator dari roh yang Allah sendiri yang tahu itu, kulir ruhu min amri rabbi, ya nukleusnya, ya nukleolusnya bahkan. Kemudian nanti kita baru kayak kelapa lah Mas ya. Jadi nanti kita ada santannya, ada kerambilnya, ada badoknya, ada apa menere, sabutnya, ada kulit luarnya kan gitu kan. Katakanlah bulatannya itu kelapa. Nah, yang tidak bisa kita lihat adalah yang paling dalam gitu ya. Kalau kita kuliti sedikit kita bisa melihat sabutnya. Kalau kita pakai dulu, kalau saya waktu kecil untuk memecah kelapa itu kan wajarnya lenggis diwalik njur dikanak ini. Nah saya dulu kan kita kan zaman nom-noman kan rodok sing ora-ora kae Pak.
Jadi kalau dilanggar di musola itu balapan pertandingan ngoncai kelopo nganggo untu. Jadi mainnya mudun cepet-cepetan Pak. Kalau sudah cabutnya terkelopa semua, tinggal badoknya baru kita naikkan tes piar gitu. Nah, itu saya dulu lomba-lomba gitu itu. Gitu. Bangsa pokoknya kelopoknya nek wegah ngundalke langsung pior gitu Mas. Asal tepat di pojoknya, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Itu ada tekniknya Mas. Loh ya apa sampean? Sampai adu kepala sama kambing berani saya, cuman harus presisinya. Karena kalau kambing kan gini Mas, dek gitu. Nah, itu kambing juga tidak begini, dia agak begini Mas. Itu kalau Messi atau Ronaldo, itu ilmunya ilmu berapa sudut bola itu supaya lambung segini, berapa sudut supaya lob pisangnya segitu. Kalau penalti itu yang ini kan sini, itu 0, sekian sudut itu berbeda, gagal masuk Mas. Gitu Mas. Nah, kelapa juga begitu. Nah, saya kira ulul albab harus sampai ke soal mecah kelopo Mas. Lah iya Mas. Sekarang ini Pak, orang jahit pakai linggis lah wis saiki. Wong umumnya kok gelut itu loh. Gitu kok bertengkar itu loh. Jadi saya tuh seneng lihat Indonesia itu, ya Allah, lucunya manusia itu, ya Allah bertengkar. Yang satu Bhinneka Tunggal Ika, yang satu apa? 212 gitu ya. Terus yang pokoknya klenik, jadi ini kan karena berhubung sudah tidak ada SD-SB, udah nggak ada togel, yaudah sekarang setiap peristiwa kita cari angkanya. 411, 212, 205, kan gitu kan. Kita sebenarnya itu kode untuk para petarung sepak bola gitu kan. Nah, ya wong senengane sing ora-ora. Dan terus kerengan, terus benci satu sama lain, kemudian balas dendam satu sama lain terus sampai hari ini. Sekarang ada viral sapa iku ya saiki pokoknya giliran ini lagi giliran mukul. Jadi kalau zaman dulu Pak ada pertandingan ujung Pak. Sampai ujung. Ujung itu pakai penjalin panjang. Itu gantian mukul. Jadi setiap pemainnya itu hanya pakai celana atau sarung, tidak pakai baju atau kaos. Pokoknya telanjang gini. Nah, itu pokoknya giliran mukul pakai itu. Apa? Pakai penjalin itu. Dan luar biasa sakitnya, Pak. Itu boleh mengelak dan tidak pasti bisa memukul. Itu tergantung apa namanya? Tergantung BIN sama Polri lah. Kena apa tidak kan gitu kan? Ini tadi kok sampai ke ujung sekarang ngapain ya? Oke. Tekan ngendi aku imam. Masyaallah. Iya, enggak kok sampai ke penjalan apa tadi itu? Kelapa. Ya ini saya ngomong presisi. Saya kira salah satu problem Indonesia sekarang adalah tidak ada yang gelisah terhadap presisi intelektual ketika menilai sesuatu. Ada banyak bias-bias, ada banyak apa namanya? Goyang lah. Ngelihat sesuatu itu goyang gitu. Ya tidak presisi. Nah, presisi itu kalau bahasa Al-Qur'annya menurut saya hikmah. Hikmah itu dari kata hakama yahkumu. Kalau hikmatan atau hukman itu kan semacam penemuan yang teradil dari sesuatu hal, itu namanya hikmah. Tetesan yang paling murni dari suatu peristiwa itu namanya hikmah. Maka subjeknya yang namanya hakim adalah orang yang paling berpengalaman dan punya kelembutan nurani dan kecerdasan akal untuk menemukan yang paling adil dari suatu peristiwa. Itulah hakim. Jadi Al-Hakim, Allah Al-Hakim adalah Allah yang maha presisi, Allah yang maha mengetahui hikmah. Gitu. Makanya kita selalu ngomong kalau ada apa-apa ya diambil hikmahnya gitu. Kalau kita kecurian motor gitu terus ketemu konco ya dijupuk hikmahnya gitu.
Ning mergo kecurian beberapa kali, begitu ketemu konco, ayo ngomong hikmah, tak tutuk ndasmu kowe, ayo ngomong hikmah, iki bola-bali kecolongan aku. Awas ini ngomong hikmah kowe, ayo. Gitu. Orang yang menderita berkali-kali jadi hafal, Pak. Ayo ngomong hikmah gue, ayo gitu. Oke, saya persingkat teman-teman sekalian. Faltantu nafsu makotamal wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kemudian Allah memberi teori lagi mengenai wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jadi definisi fasik adalah orang yang mengalami dialektika lupa kepada Allah sehingga lupa dirinya sehingga lupa Allah. Lupa ini mari kita buka pintunya. Lupa itu kan tidak hanya lupa, itu artinya ketidaktahuan, kekeliruan. Dan itu bisa berlangsung di segala hal. Bisa lupa, Allah mengatakan nasullaha wa ansahum anfusahum. Anda lupa kepada dirimu sendiri. Lupa kepada dirimu sendiri itu kan boleh berkonteks macam-macam. Kan gitu. Boleh identitas sosialnya, boleh jabatan strukturalnya, boleh konteks kekeluargaannya, boleh posisi sosialnya, boleh apa saja.